Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kisah penjual bubur kacang hijau sering berangkat umroh. Ternyata rahasianya adalah istiqomah memperbanyak sholawat Nabi. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan video ini dan simak sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal fokus dan bisa memahami yang saya sampaikan secara sempurna. Sebelum itu, yang belum subscribe, silahkan subscribe atau mohon subscribe, karena satu subscribe antum sangat bermanfaat untuk saya. Terima kasih, syukron kathiron, jazakumullah khairan kathiron. Sahabatku yang dimuliakan Allah, serta di kolom komentar jawab aja kopil tuh, karena semua yang saya ijazahkan akan antum terima. Dan kemudian mungkin punya hajat-hajat yang belum tercapai, yang sedang diinginkan, atau punya masalah, semoga tercapai dan semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ya. Di sini ada kisah penjual bubur kacang hijau gitu. Dan ini kisah nyata. Pada waktu itu juga ceritanya itu wali santri, karena waktu itu saya adalah pembina santri di pesantren Tebu Ireng ya. Saya guru dan pembina santri di pesantren Tebu Ireng tersebut. Nah, ada wali santri yang sering umroh gitu loh. Selama saya di situ aja sudah 3 kali kalau nggak salah umroh. Terus saya tanya kepada anaknya, namanya Khairon anaknya itu. Khairon, bapakmu kok umroh itu hebat sekali, kamu kaya banget ya, tak bilang gitu. Jawabannya, enggak pak, ya biasa aja. Terus saya tanya, orang tuamu itu bekerja apa gitu. Dijawab, penjual bubur kacang hijau gitu. Nah, penjual bubur kacang hijau kok hebat banget ya gitu loh. Terus ternyata singkat cerita saya tanya itu cabang di beberapa tempat gitu. Artinya dia itu punya cabang. Waktu orang tuanya datang nyambangi putranya, terjadilah dialog sama saya dan saya tanya, saya pelajari, saya simak apa yang beliau sampaikan. Singkatnya ternyata beliau itu juga pengamal sholawat Nabi. Sampai orangnya gini, pokoknya sampai mati saya sholawat Ustadz gitu. Ustadz Hasan, pokoknya sampai mati saya sholawat gitu. Ngeri itu. Pokoknya kapanpun, dimanapun saya sholawat, karena saya yakin dengan sholawat saya akan masuk surga. Hebat kan keyakinan seperti itu. Kok bisa seyakin itu? Ya karena keimanan gitu loh ya sahabatku ya. Karena keimanan, enggak apa-apa. Kita yakin pokoknya seumur hidup baru memperbanyak sholawat sampai mati pasti masuk surga. Enggak apa-apa gitu loh. Kenapa? Karena keyakinan. Bukan karena kesombongan. Yang enggak boleh itu adalah karena kesombongan. Di sini karena keyakinan gitu. Mengapa karena keyakinan? Karena dia punya keyakinan bahwa Rasulullah itu adalah makhluk yang paling dicintai Allah. Seandainya bukan karena Rasulullah Muhammad, Allah tidak menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Seandainya bukan karena Nabiullah Muhammad, Allah tidak menciptakan surga, neraka, dan seisinya. Seandainya Allah tidak menciptakan Nabiullah Muhammad, Allah tidak menciptakan malaikat dan jagat raya ini. Karena seakan-akan semua ini diciptakan adalah untuk kekasihnya Nabiullah Muhammad SAW. Maka posisi beliau itu menduduki derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jangan lupa subscribe. Saya tunggu subscribe-nya. Terima kasih, syukran katsira. Saya lanjutkan. Karena keyakinan kepada sholawat tadi itu akhirnya pokoknya sampai mati saya akan sholawat gitu loh. Dia yakin dengan sholawat. Karena sholawat itu adalah memuliakan kepada Kanjeng Nabi, kekasihnya Allah. Dan saking cintanya Allah kepada Nabiullah Muhammad memberikan satu bonus kepada Kanjeng Nabi yang luar biasa. Siapa yang bersolawat kepada Nabi pasti diterima. Tanpa mengenal lain-lain. Tanpa mengenal khusyuk atau tidak khusyuk. Tanpa mengenal penyakit-penyakit hati lainnya. Pokok kalau itu solawat, mensolawati kekasihku Nabiullah Muhammad, maka saya terima. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi karena memuliakan kekasihnya Allah, maka bonusnya adalah dijamin sholawat itu pasti diterima.
Disinilah ketika kita memperbanyak sholawat, pasti diterima, pasti kita sebagai yang membaca sholawat, pasti untung gitu loh, pasti badi, pasti mendapatkan apa ya, hadiah gitu loh, hadiah. Hadiahnya itu ya di dunia ya di akhirat. Bahkan hadiahnya itu di akhirat sangat besar, di dunia itu bonusnya besar-besaran juga gitu. Maka saya nyikapi sholawat itu adalah ya, yang pernah di video yang lain itu, satu kali kita membaca sholawat itu nilainya sudah lebih mahal daripada mobil kita. Satu kali sholawat yang kita baca sudah lebih mahal daripada rumah yang kita miliki. Satu kali sholawat sudah lebih mahal daripada tanah yang kita miliki. Tapi kenapa kok demi mendapatkan mobil kita perbanyak sholawat sebanyak-banyaknya? Masa sholawat ribuan kali, puluhan ribu hanya untuk mobil? Bukan itu, ya. Teorinya bukan itu. Akan tetapi kita sholawat itu memuliakan Rasulullah sebagai bentuk rasa cinta kepada Rasulullah. Semua akan kita dapatkan di akhirat kelak, dan itu adalah untuk akhirat kita. Tapi karena saking besarnya sholawat itu, bonusnya di dunia itu gede-gedenan. Kalau saya katakan seperti itu. Jadi sholawat tujuannya Allah, sholawat tujuannya akhirat, sholawat tujuannya untuk masa depan akhirat kita. Tapi karena sholawat ini sesuatu yang hebat, sesuatu yang mahal, bonusnya di dunia itu gede-gedenan. Bonus rumah, bonus mobil, bonus tanah, bonus pekerjaan, bonusnya banyak sekali bonusnya itu. Bonusnya itu obral terus, gede-gedean. Maka orang yang paling beruntung siapa? Orang yang memperbanyak sholawat. Menjadikan sholawat sebagai jimat keberuntungan, karena semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi, semakin banyak kita bersolawat kepada Rasulullah, maka semakin banyak bonus yang akan kita dapatkan. Luar biasa banyak bonusnya. Maka banyak kiai-kiai yang kita kenal itu pasti ahli sholawat. Kiai-kiai alim, alamah dari zaman dulu sampai sekarang pasti mencintai sholawat semua. Amalannya ya sholawat semuanya. Sampai kekasih Nabi, para sahabat pun amalannya juga memperbanyak sholawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jangan lupa subscribe video ini, subscribe channel ini agar bertambah manfaat untuk kita semua. Terima kasih, syukron katsira. Saya doakan yang subscribe mendapatkan rezeki yang melimpah ruah, anak yang soleh, dimudahkan hidupnya, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan dijadikan anaknya orang-orang yang sukses semuanya. Kalau belum punya anak, segera dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau banyak masalah, segera diselesaikan masalah itu. Kalau memiliki hajat, dimudahkan untuk mencapai hajatnya. Saya ijazahkan sholawat ini kepada antum semua. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia hingga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ajaztukum lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua sukses selalu. Yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Terima kasih, syukran katsiran, jazakumullah. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum, tsummassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.